Istighfar kayak kelu gitu loh. Kecekek. Gitu. Nyangkut. Nggak susah banget gitu. Akhirnya dong. Akhirnya tau apa gua? Ya ini di Manado. Gua tau apa tuh? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio. Kita akan bahas ya salah satu kesaksian yang luar biasa. Ini salah seorang musisi yang mana ini musisi besar juga di Indonesia ini. Dan apa statementnya? Mari kita bahas. Yang kedua, 2024 itu Kemarin. sepi banget hotelnya. April. April kemarin. Ini sama anak-anak gigi maksudnya? Iya, Oke. di hotel yang sama Di hotel dan yang kamar sama. yang sama gua. Oke. Kamar yang sama. Kamar yang sama. Heeh. Kok bisa inget banget kamar yang sama? Iya, karena itu buat ngerokok lantai itu. Oh, hanya lantai itu aja. Oke. Udah, gue masuk aja. Pas dari masuk gue biasa aja dah. Pas jam 11 malam habis foto ya kita ya. Gue duluan tuh ke atas. Sepi banget itu. Udah masuk aja. Nggak tahu gue ketindih gitu loh. Tau nggak yang ketindih? Iya, pererepan. Tapi gue remote di sini di kanan gue itu bisa gue lempar. Gitu. Jadi kayak ada yang gangguin. Kayak ganggu gitu, tapi orangnya ada di sebelah gua Iya. di sini. Ya gerakannya hanya terbatas, nggak bisa gini aja Jadi gitu. gue susah banget kayak gitu. Gue baca ayat kursi nggak tamat-tamat. Istighfar kayak kelu gitu loh. Kecekek. Gitu. Nyangkut. Nggak susah banget gitu. Akhirnya dong. Akhirnya tau apa gua? Ya ini di Manado. Gue tau apa tuh? Yesus usir dia. Pindah keyakinan sendiri. Pindah keyakinan sendiri. Ya, bisa. Dia. Jadi gimana tuh Pak? Gimana sih? Aduh, itu perjalanan spiritual. Ya itu tadi kesaksian dari salah seorang personil gigi ya. Yang ya entah bercanda, entah apa. Tapi waktu dia usir setan dalam nama Yesus, setannya pergi. Padahal sebelumnya pakai ayat kursi nggak mau pergi. Ya, sebenarnya saya nggak mau komentari itu, tapi saya mau bahas salah satu ayat firman Tuhan yang penting sekali dan kita semuanya harus tahu. Nah, itu pembahasannya dari Markus 5. Silakan teman-teman cek langsung aja di Alkitabnya masing-masing. Bisa cross-check ke situ ya. Jadi, saya akan membacakannya. Markus 5 ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Jadi di situ ada seorang yang mana dia kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat ya tentunya ini mengerikan ya, orang kerasukan dan yang merasuki ya jelas itu setan. Di ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ini kuat sekali, dia ketika kerasukan diikat pakai rantai pun tidak kuat ya rantainya, bahkan dia bisa putusin. Makanya semua orang takut sama dia ya. Kita ya kalau kita lihat mungkin ya lebih mengerikan kalau orang kerasukan ya, kekuatannya berkali lipat ganda. Saya dulu pernah menangani orang yang kerasukan setan juga ya. Dia itu kuat sekali ya, entah pegang 4 orang pun bisa dilempar. Padahal sebenarnya secara fisik harusnya dia nggak mampu. Tapi terbukti di situ dia bisa. Karena apa ya? Karena mungkin kerasukan setan ini bukan dirinya lagi, tapi kekuatan yang ada dalam dirinya itu yang membuat dia menjadi kuat. Ya, di ayat yang kelima dikatakan di situ, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan ini lebih ekstrim lagi apa yang dia lakukan. Bahkan dia dikatakan di situ memukuli dirinya dengan batu. Bahkan dia berteriak-teriak di bukit-bukit situ ya. Dan bahkan dia hidupnya ya di kuburan. Ya mungkin dia lebih nyaman di kuburan kali ya, karena dia kerasukan setan. Dan kita akan lihat lagi di ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Kalau kita lihat di sini bagaimana ini orang yang ditakuti semua orang, ketika lihat dari jauh dia justru datang dan sujud menyembahnya. Apa yang dimaksud di sini ya, sebenarnya dia itu takut. Makanya kita akan lihat teks selanjutnya di ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus,
anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Di sini konfirmasi yang jelas ya dari iblis ini, bahwa dia tahu ini yang dihadapi ini adalah anak Allah yang maha tinggi, artinya dia Allah sendiri. Bahkan dia katakan bahwa jangan siksa aku, tolong jangan siksa aku. Ini berarti bahwa ini iblis tahu tentang otoritas Yesus yang lebih berotoritas dari apapun. Dan dia mengalami ketakutan di situ. Dan dia mengatakan jangan siksa aku. Dia sangat ketakutan. Padahal orang banyak takut kepada nih orang yang kerasukan. Tapi yang kerasukan ini justru takut sama Yesus. Kenapa? Karena dia yang bertahta, dia yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kalau kita lihat ya di ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Legion itu ya satu kelompok pasukan yang sangat besar ya. Yang mana ini menggambarkan tentang ini yang merasukin gak cuma satu, tapi banyak. Dan karena ditanyain oleh Yesus begini, makanya dia ketakutan. Dan bahkan dia katakan di situ, jangan siksa aku, katanya ya. Di ayat 10 ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Jadi di sini melihat tentang otoritas yang besar yang dimiliki oleh Yesus Kristus dalam apa yang ia kerjakan. Jadi apa yang disaksikan tadi sama salah satu personil gigi ya itu wajar aja. Karena apa? Karena memang Yesuslah yang berkuasa. Di sini kalau kita lihat ya babi-babi yang banyak sekali, kalau kita lihat bahkan dikatakan di situ di dalam ayat yang di situ dikatakan ayat yang ke-13, Yesus mengabulkan permintaan mereka lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu, dikatakan 2000. Bayangin aja kalau satu babi harga 10 juta kali 2000, berapa kerugian. Dan demi menyelamatkan orang yang kerasukan ini. Dan ini menunjukkan bagaimana hati Yesus yang mengasihi orang. Bahkan satu nyawa pun dihargai begitu besar. Bahkan 2000 kawanan babi. Ini menunjukkan bagaimana betapa mengasihinya Yesus kepada orang-orang ini ya, yang mengalami kesakitan karena dosa. Dan kita lihat ya teman-teman ya, Yesus itu mampu menyelamatkan kita sebagai manusia juga. Buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang dalam kondisi hidup yang begitu berat, karena persoalan masalah bahkan dosa mungkin yang ditanggung oleh dirinya sendiri nih, datang kepada Yesus. Yesus mampu melepaskan kita dari keterikatan itu. Dan dialah yang memiliki kuasa atas segala sesuatunya. Tidak ada nama lain dunia ini yang berkuasa. Hanya Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Louis Budi Prasetyo sini. God be with you all.